Selamat pagi Jakarta Live. Haleluya. Selamat pagi Jakarta Live. Oke. Haleluya, haleluya. Oke. Saya mau undang kita menyembah Tuhan. Meninggikan dirimu. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur pagi hari ini atas segalanya Bapa. Yang ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadimu dalam hidupku, yang ku dambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Katakan menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Katakan menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Yang ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadimu dalam hidupku, yang ku dambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan,
Demikianlah kau mengasihiku, kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Katakan seperti Bapa. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku, kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan Indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan Aku dari kasih-Mu. Amin. Bapa, Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut beri
Indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. hari depan. Hari depan Indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku.
you, Lord. We exalt you, Lord. We exalt your name. Thank you, Jesus. I exalt you. Hallelujah. Mari kita menyembah Tuhan. Let's worship Lord. Mari kita meninggikan namanya. Let's lift him high. Mari kita tinggikan namanya. Let's lift him high. I exalt you, Lord. I Exalt exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Kita akan melakukan perjamuan kudus. We're going to do the Holy Communion. Mari kita persiapkan elemen perjamuan kudus kita. Let's prepare the elements of our communion today. Di Jakarta Live kita melakukan perjamuan kudus setiap minggunya. In Jakarta Life, we do the Holy Communion every Sunday. Karena kita mau mengingat sebuah karya penyelamatan dan penebusan dosa. Because we want to remind ourselves about Jesus' work Melalui and the redemption tubuh dan darah Yesus. through the body and the blood of Jesus. Tuhan Yesus telah memberikan teladan terlebih dahulu kepada murid-muridnya. Lord Jesus already give the disciples the example. Tuhan Yesus memberikan contoh lebih dahulu untuk bagaimana kita harus mengingat akan kematiannya. And Jesus himself give us the example to remind us the work of the salvation. Dan bagaimana dia telah membayar lunas setiap dosa kita. And how he paid fully of all of our sins, Setiap pelanggaran kita. all of our offenses, Setiap hidup kita yang rusak dan kotor. all of our broken and dirty lives, Dengan cara memberikan hidupnya mati That- bagi kita. that he gave his life, died on the cross for us. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 23-26 berkata demikian. Bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang.
In 1 Corinthians 11, verse 23 until 26, for I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes." Mari kita angkat simbol dari tubuh dan darah Yesus ini. Let's lift up the symbol of the body of Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh dan darah-Mu yang tercurah bagi kami. Thank you, Lord Jesus, for your body and your blood that is poured out for us. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. We are so grateful that we have a God like you. Dan saat ini kami mau mengambil tubuh dan darah-Mu ini untuk menjadi peringatan akan kematian-Mu. And right now we want to take part of this communion to remind ourselves about you, Lord. Dan mengingat bahwa Engkau telah menyelamatkan kami. And to remember that you have saved us. Di dalam nama Yesus Tuhan, In the name of Jesus, kami berdoa. we pray. Mari kita makan dan minum. Let's drink and eat this. Melalui karya kematian dan kebangkitan Yesus juga, From the work of the cross, on the cross of Jesus Christ, kita percaya bahwa ada kesembuhan di dalam Yesus Kristus. we believe that there is the power of healing in the name of Jesus Christ. Mari kita perkatakan dengan iman bahwa kita kuat, kita sehat, dan kita sembuh. Let's say it, declare it with faith that we are strengthened, we are healed, we are strong. Dan jika saudara mengalami kelemahan tubuh atau lagi sakit saat ini, If you are feeling weak or maybe you are sick right now, kita harus percaya bahwa apa yang tidak dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak timbul dalam hati telah disediakan Tuhan bagi kita. we believe that whatever that we don't think and maybe in our hearts, God prepared it for us. Mari kita berdoa untuk kesembuhan. Let's pray for a healing. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesembuhan yang telah Engkau berikan atas kami Tuhan. Thank you, Lord Jesus, for the healing that you have provided for us. Kami percaya Tuhan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan kami telah sembuh. We believe, Lord Jesus, by the stripes of your blood we are healed. Kami percaya Tuhan bahwa di dalam Engkau Tuhan ada mujizat terjadi. We believe, Lord Jesus, there's miracle in you. Ada kesembuhan terjadi. There's healing in you, Dan kami Lord. mau percaya bahwa dalam nama Yesus kami sembuh. We believe, Lord Jesus, in the name of Jesus, we are healed. Mari kita perkatakan bahwa kita sembuh. Let's declare it, we are healed. Dengan iman kita perkatakan bahwa kita telah sehat, kita telah sembuh. With faith, let's declare it, we are healed. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord Jesus. Kami mau melihat ada sukacita terjadi dalam kehidupan kami. We want to see joyfulness happen in our lives. Dan ada mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. And also miracles happen for Di dalam us. nama Yesus Tuhan. In the name of Jesus. Amin. Amen. Amin. Amin. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan. We're going to give our tithe and offerings. Di layar Anda ada nomor-nomor rekening. On the screen, there is gonna be our account number, Dan juga ada di description box. and also in our description box. Kita mau memberikan persembahan ini karena kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. We want to give our tithe and offerings because we want to give thanks to God. Kita mau mengembalikan apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. We want to give back what God has gave for us. Karena apapun yang telah Tuhan berikan lebih besar dari apa yang telah kita akan berikan. Because what God give to us is so much greater than we gave to Him. Mari kita berdoa untuk persembahan dan perpuluhan ini. Let's pray for this. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persembahan dan perpuluhan ini Tuhan. Thank you, Lord, for this tithe and offerings. Kami percaya Tuhan Yesus ini akan memberkati gereja Tuhan. We believe that you will bless your church.
Ya, kami percaya juga lewat perpuluhan dan persembahan ini akan ada jiwa-jiwa Tuhan Yesus yang dimenangkan. And we believe that through this tithe and offerings, there's gonna be a lot of souls that is going to saved. Kami mau mengembalikan semuanya ini kepadamu Tuhan Yesus. We want to give this all back to you, Jesus, Biar Engkau Tuhan Yesus yang dimuliakan Tuhan. so that you will glorified. Di dalam nama Yesus Kristus, In the name of Jesus yang adalah Christ, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. that is our God and our Savior, Kami berdoa dan mengucap syukur. we pray and we give thanks to you. Amin. Amen. Amin. Halo semuanya, Jemaat Jakarta Live. Hi everyone, Jakarta Lives. Ya, terima kasih sudah join dari awal present worship sampai saat ini. Thank you for joining us from the beginning until now. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Let's give thanks to God because God is so good to our lives. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan diberitakan oleh saudara kita. We're going to hear the word of God after a while. Ya, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan melihat beberapa video pengumuman berikut ini. Before we hear the word of God, we're going to see the announcements. Mari kita persiapkan hati kita, telinga kita untuk kita mau mendengarkan apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan Anda. Let's prepare our hearts, our ears, and let's prepare that God will speak to you what is He's going to speak to your life. Ya, mari kita lihat video pengumumannya terlebih dahulu. Let's see the announcements first. Your promises that if we seek your face, then you will come and heal our land. So now we pray, your promises they stay, and for the nations, Lord, we stand. And we wait on you, and when we worship you, this is our prayer to the God of the ages. Turn now and hear our cry, and give us this land that is broken and hurting, and manifest your will through our lives. So now we pay your promises to stay. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Let's pray before we hear the word of God. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu Tuhan. Father, in the name of Jesus, we come to you, Lord. Kami minta akan urapan daripada Roh Kudus-Mu mengurapi tubuh kami, pikiran kami, dan hati kami Tuhan. We ask for your anointing of your Holy Spirit to anoint our body, mind, and soul. Kami izinkan biar Roh Kudus-Mu yang mengambil alih waktu ini Tuhan. We allow your Holy Spirit to take over this time, Supaya kami boleh mengerti, kami boleh memahami akan kebenaran firman-Mu Tuhan. so that we can understand the truth of your word. Dan ini boleh mengubahkan hidup kami, bahkan ini boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami Tuhan. That it will transform our lives and root it and be fruitful in our lives. Terima kasih Bapa. Thank you, Dalam Father. nama Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Baik, mari kita sama-sama buka di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Let's open our Bible in 1 Corinthians 13 verse 1 until 3. Ya, sebetulnya saya nanti akan bacakan sampai ayat 7, tapi saya akan bagi menjadi dua bagian. Actually, I'm going to read it
verse 1 until 7, but we're going to split it into two parts. Ya, saya bacakan di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki segala pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Itu firman Tuhan yang dituliskan oleh Paulus. That is the word of God that is written by Paul. Ya, saya beri judul khotbah hari ini adalah memiliki kasih yang murni. The title of my sermon today is To Love Purely. Ya, sedikit saya beri pengantar bahwa di 1 Korintus 13 ini adalah lanjutan dari pembahasan Paulus tentang mengenai karunia rohani di pasal 12, pasal sebelumnya. A little bit background about this chapter is this is the continuation of the previous chapter about spiritual gifts. Jadi setelah Paulus membahas tentang karunia rohani, dia melanjutkan mengenai kasih. After Paul discussed about spiritual gifts, he continued to discuss about love. Ya, di bagian ini Paulus menekankan bahwa meskipun kita memiliki karunia rohani yang begitu luar biasa seperti yang kita baca tadi, tetapi kalau kita tidak mempunyai kasih daripada Tuhan, itu semua dikatakan tidak berarti. He emphasized in this chapter that if we have great gifts, spiritual gifts, but if you don't have love, it will mean nothing. Ya, semua yang luar biasa mengenai kasih karunia itu dituliskan di ayat yang kita baca tadi ya. All about love and spiritual gifts, we can see it in the verses here. Ya, bagaimana Paulus mengatakan walaupun kita memiliki iman yang bisa memindahkan gunung sekalipun, kalau kita tidak mempunyai kasih, itu tidak berguna. We can see that Paul said, if I have faith that can move mountains but do not have love, it is nothing. Bahkan Paulus sampai 3 kali ya mengulangi kalimat itu bahwa itu tidak berguna. Even Paul said this 3 times that if you don't have love, it's no use. Ya, jadi mari kita berusaha memperoleh kasih, memperoleh karunia yang paling utama, tetapi kita juga perlu untuk mempunyai kasih. Let's eagerly desire the greater gifts, but also we should have love. Kita baca di ayat sebelumnya ya supaya lebih jelas di 1 Korintus 12 ayat 31. Let's read from the previous verse, 1 Corinthians 12 verse 31. Dikatakan, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Now eagerly desire the greater gifts, and yet I will show you the most excellent way. Ya, jalan yang lebih utama lagi, itu maksudnya adalah penjelasan Paulus di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. The most excellent way, what Paul meant was on the next chapter in 1 Corinthians 13 until verse 1 until 3. Yaitu ketika kita menjalankan atau kita menggunakan setiap karunia yang Tuhan berikan kepada kita, kita perlu menggunakan itu berdasarkan kasih yang Tuhan berikan buat kita. When we do our spiritual gifts, we need to do it based on our love that God gave us. Jadi dapat dikatakan bahwa keadaan di mana karunia rohani yang ada pada kita itu dapat diaplikasikan sesuai kehendak daripada Tuhan kalau itu
berdasarkan atau berprinsip dari kasih. So the spiritual gifts that we got, it can be work through us by God only by the base of love, the foundation of love. Ya, jadi poinnya adalah apapun yang kita kerjakan di dalam Tuhan, apapun yang kita lakukan buat Tuhan, itu perlu berprinsip pada kasih. So whatever we do in God, it needs to be principled on God alone. Karena seperti ayat yang kita baca tadi, meskipun kita melakukan hal-hal yang luar biasa buat Tuhan, kita mempunyai karunia-karunia rohani yang luar biasa, tetapi kalau kita kehilangan kasih, itu tidak berarti di mata Tuhan. We can see that here, if we have the greater gifts, but if we don't have love, it's no use. Jadi sekali lagi kasih lebih utama daripada karunia rohani. Once again, love is the most important one than greater gifts, the spiritual gifts. Saya percaya kalau setiap kita mempunyai kasih yang murni daripada Tuhan, kita akan lebih luar biasa, kita akan lebih efektif untuk menggunakan setiap karunia rohani yang ada pada kita. Amin. I believe when we use the spiritual gifts that God gave us and the love that God gave us, we will do greatly. Amen. Amin. Ya, kita lanjutkan di bagian yang kedua di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. And let's continue to the second part in 1 Corinthians 13 verse 4 until 7. Ya, ini firman yang luar biasa yang saya percaya kita sering kali dengar, bahkan mungkin sebagian dari kita hafal ayat ini ya. We usually found these verses in our lives, and also maybe you already memorize it. Ya, saya bacakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Ya, jadi itulah kasih. And that is love. Itulah ukuran kasih yang Tuhan harapkan setiap kita juga bisa memiliki itu. And that is kind of love that God expects us to have. Ya, bagian ini menggambarkan ciri-ciri atau karakter dari kasih. This part is to describe what is the characteristic of love. Dan firman-Nya mengatakan Allah itu, Yesus itu adalah kasih. And the word of God said Jesus himself is love. Berarti kalau kita memiliki karakter atau ciri-ciri kasih, berarti kita memiliki karakter dari Tuhan atau dari Yesus. So if we have the characteristics of love, then we have the characteristic of God himself, Jesus himself. Lalu bagaimana supaya kita memiliki karakter dari Kristus? So how can we have the characters of Jesus? Ya, bagaimana kita memiliki karakter dari kasih itu atau karakter dari Yesus? And how can we have those characters that Jesus has? Supaya kita bisa mengasihi dengan murni. So that we can love purely. Salah satunya adalah kita perlu dimurnikan atau disusutkan. One of the way is to be purified or shrunk. Apa maksudnya untuk kita disusutkan atau dimurnikan? What does it mean to be purified or shrunk? Ya, kalau
saudara ingat Yesus pernah mengajar, memberikan perumpamaan tentang kain yang baru yang belum susut akan merobek kain yang lama. If you remember, Jesus have taught that the the cloth that is unshrunk will tear down the old clothes. Dan juga kantong anggur yang lama tidak bisa dipakai untuk menyimpan anggur yang baru. The old wineskins cannot store a new wine. Yes. Kita baca di Matius 9 ayat 16 sampai 17. Let's read from Matthew 9 verse 19 until 16 until 17. Ya, itu juga dituliskan di Markus 2 ayat 21 sampai 22. It is also written in Mark 2 verse 21 until 22. Tapi kita baca yang di Matius saja karena sama. Let's read in Matthew. Ya, Matius 9 ayat 16 sampai 17 dikatakan, tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Matthew 9 verse Itu firman Tuhan. and that is the word of God. Ya. Lalu apa yang dimaksud dengan kain yang baru bisa merobek kain yang lama? What does it mean that the old fabric can tear down the new fabric? Ya. Kain itu ketika selesai dibuat itu perlu direndam dahulu, ya. A freshly made fabric should be soaked first. Mungkin 1 kali atau beberapa kali. Maybe once or maybe more. Apa tujuannya? And what is the purpose? Supaya kain itu menyusut. So that the fabric will shrunk. Jadi ketika kain itu sudah menyusut, dia tidak bisa mengecil lagi ukurannya. So if that fabric is shrunk, it cannot be get smaller anymore. Ya, jadi ketika nanti dibuat menjadi baju atau celana yang kita pakai, So if it's going to be made clothes or maybe pants, itu tidak akan mengecil lagi. it won't be get smaller. Ya, mungkin kita pernah ya membeli baju atau celana ketika kita cuci, dia ukurannya mengecil ya. Maybe we have ever bought pants or maybe clothes and when we wash them, they got smaller. Ya, itu berarti kain itu belum selesai disusutkan. It means that fabric is not yet finished to be shrunk. Ya, kain yang sudah selesai disusutkan atau dia tidak bisa mengecil lagi, dia bisa dipakai untuk menambal robekan pada baju yang lama. So if the fabric is finished to be shrunk, it can be patched onto the tore fabric. Ya, kalau dia belum menyusut, ketika dia ditempelkan di baju yang sudah lama, dia akan mengecil ya. So if that fabric is not yet shrunk, it will get smaller if it's patched on the old. Jadi dia malah Fabric. akan menarik kain yang lama dan malah membuat robekan yang lebih besar. So it will pull the old fabric and it will make it worse. Ya, sama dengan kantong anggur pada zaman dahulu. And it's the same with the wineskins in the past. Pada zaman dahulu kantong anggur dibuat dari kulit binatang. So wineskins was made of skin animal. Jadi ketika untuk menyimpan anggur, anggur itu akan terus berfermentasi, jadi akan membuat kantong anggur yang dari kulit itu menjadi lunak ya semakin lama. So if you store the wine into the wineskin, the wine will be fermented and it will make the wineskins weaken. Jadi kalau dia kantong anggur yang sudah dipakai itu dipakai lagi untuk menyimpan anggur yang baru, dia
akan tidak kuat lagi untuk karena ada tekanan dari fermentasi ya, tekanan gas. So if you put a new one into the old wineskins, it will not hold stored perfectly because it will weaken. Jadi kita kembali lagi apa yang dimaksud kita perlu disusutkan atau dimurnikan. So what does it mean to be shrunk? Itu berarti adalah saat Tuhan memproses akan kehidupan kita. It means that God processed in our lives. Kita mungkin hidup kita akan sampai seperti tulang yang kering. Maybe our lives will become like a dry bone. Tidak ada lagi dagingnya, itu ilustrasinya ya mungkin. Maybe the illustration will be no more meat. Mungkin itu berarti ada saat di mana kita akan mengalami pergumulan atau kesulitan yang luar biasa. Maybe it means that we will face something hard in our lives. Tapi saat kita mengalami proses itu, jangan berkecil hati. But if we going through that process, do not be faint-hearted. Kalau kita bersama dengan Tuhan, kita minta akan kekuatan anugerah daripada Tuhan, Dia akan memampukan kita setiap proses yang Tuhan lakukan buat kita. Amin. If we walk with God and we can ask for His strength, for Him to strengthen us, He will make us strong through it all. Kita akan melewati setiap proses, setiap kesulitan, setiap pergumulan, dan setiap kita keluar sebagai lebih dari pemenang. Amin. So we will have the strong will to finish it all, and we will come out as a victorious person. Tetapi sekali lagi kenapa kita perlu disusutkan atau dimurnikan lebih dulu untuk kita bisa mengasihi dengan murni, kita bisa memiliki kasih yang murni itu. So why does it have to be shrunk first to love purely? Supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya yang efektif untuk mengasihi atau menambal akan kehidupan orang lain. So that we can be used effectively by God and to patch people's lives. Seperti kain yang sudah disusutkan, dia bisa menambal setiap robekan kain yang lama. Like a fabric that is already done shrunk, and he can be patched to another old fabric. Jadi sekali lagi jangan menyerah, jangan putus asa ketika kita sedang mengalami, kita sedang di dalam proses pemurnian daripada Tuhan. So once again, don't give up if we are going through the process that God wants to purify us. Lalu apa yang biasanya hal apa yang seringkali Tuhan susutkan atau Tuhan murnikan di dalam hidup kita? So what are the things that God wants to be shrunk in Ada our lives? banyak hal, banyak aspek, saya percaya banyak sisi dalam kehidupan kita yang perlu dimurnikan, perlu disusutkan oleh Tuhan. I believe that there are a lot of aspects that God want it to be shrunk in our life. Tapi hari ini satu hal yang saya sampaikan yang seringkali itu perlu untuk disusutkan oleh Tuhan. But today I want to mention one thing that God wants it to be shrunk. Ya, biasanya yang pertama yang dimurnikan atau yang disusutkan adalah harga diri kita. Usually it is our pride. Karena harga diri atau kesombongan kita itulah yang paling sering menghalangi kita menjadi alatnya yang efektif di dalam Tuhan. Because it is our pride and our arrogance to hinder us to do His will. Itu menghalangi kita menjadi umatnya yang menjadi berkat yang luar biasa. That sometimes hinder us to become His great people. Contohnya bagaimana? What is the example? Misalnya kita mendapat dorongan dari Roh Kudus, kita diminta untuk melayani Tuhan. Maybe the Holy Spirit encourage us to serve people, serve God. Melayani itu luas ya, pengertiannya. To serve is there's
broad meaning. It Ada has broad meaning. bagian pelayanan yang itu tidak terlalu kelihatan, There are several ministry that is not that can be seen, atau dalam tanda kutip tidak dianggap oleh manusia, and in the quoted words, people don't see it. misalnya kita mendapat dorongan dari Roh Kudus yang luar biasa untuk melayani, For example, that we are encouraged by the Holy Spirit to serve, tapi karena kita mempunyai kalau bahasanya gengsi itu kesombongan ya. but we have our pride. Akhirnya kita tidak mau melayani. Then we don't want to serve. Dan harga diri juga itu biasanya kita pakai untuk membenarkan segala sesuatu yang kita lakukan. And our selfishness, our arrogance, justifying our attitude, Membenarkan setiap perbuatan yang kita lakukan. justifying everything that we've done. Padahal seringkali perbuatan yang kita lakukan bertentangan dengan firman Tuhan. Because sometimes what we have done is not match with God's will. Tapi karena harga diri kita atau kesombongan kita belum selesai dimurnikan oleh Tuhan, itu menjadi alasan terbesar di dalam hidup kita, menjadi pembenaran. So when we still have our arrogance and it is not strong by God, it is make us justify ourselves. Ya, jadi itu satu hal yang seringkali perlu dimurnikan oleh Tuhan. And that is one thing that God wants us to be strong. Ya, lalu apa ciri-ciri orang yang sudah selesai dimurnikan atau disusutkan? So what are the characteristic of people who is already done being strong? Ya, di pasal yang kita baca tadi di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 yang itu adalah bagian mengenai ciri-ciri atau karakter kasih. So we already read it in 1 Corinthians, the characteristic of love. Ya, di ayat yang ke-7 dituliskan kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. In the verse 7, it said it always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Saya fokuskan di satu hal, dikatakan bahwa kasih menutupi segala sesuatu. I want to focus on one thing, it always protects. Itu seperti kain yang sudah disusutkan tadi atau dimurnikan, dia ditambalkan kepada kain yang sudah robek atau koyak. This is just like that one fabric which is already shrunk and it patched on the old fabric. Kalau setiap kita sudah selesai dimurnikan atau disusutkan oleh Tuhan, If we are already finished being shrunk by God, maka kasih yang kita miliki itu, yaitu kasih yang murni, itu bisa dipakai untuk menambal akan robekan kehidupan orang lain. so that the love that God provide for us, we can patch it onto another people's life. Menambal robekan atau koyakan di dalam hati setiap orang yang luka. To patch people's heart that is hurt, Sehingga kasih kita bisa menutupi setiap robekan luka itu dengan tepat. so that our love can protect or can cover correctly onto the heart that is being hurt. Ya, tidak malah membuat robekan itu semakin membesar ya, And it doesn't make it worse, tetapi itu akan menutupi dengan tepat. Amin. but it will cover perfectly. Amen. Ya. Kita sedang di dalam proses yang sama. We are in the same process. Saya dan saudara mungkin belum selesai dimurnikan, disusutkan. Me and you, we are not finished but being shrunk. Tapi mari kita bersama-sama sebagai gereja Tuhan, kita saling menguatkan, kita saling mendukung untuk kita bersama-sama
uh, bisa memiliki kasih yang murni di dalam Tuhan. Let's together as the church of God to have this pure love. Ya, mungkin orang yang sudah selesai dimurnikan itu bukanlah orang yang ketika berdoa tumpang tangan orang itu langsung rebah. Maybe that one person who is already done being strong by God, when he stretched their arms, the person who prayed upon will fall. Atau mungkin bukan orang yang sekali berkhotbah membuat banyak orang bertobat. Or maybe that one person preached and then he received a lot of people, they get saved. Atau mungkin bukan juga orang yang mengerti Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Or someone who understands the Bible from Genesis until the Revelation. Dan juga orang yang sudah selesai dimurnikan atau disusutkan, itu tidak bergantung berapa lama dia sudah menjadi orang percaya atau orang Kristen. So the person who is done being strong, it doesn't depend on how long he already been a Christian. Mungkin sekalipun kita sudah menjadi orang percaya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan mungkin 100 tahun, itu tidak pernah menjamin kita sudah selesai dimurnikan atau disusutkan. Maybe you have been believers or Christians for a long time, but it doesn't mean that we are done being strong. Lalu apa kuncinya untuk kita bisa selesai dimurnikan, disusutkan oleh Tuhan? And what is the key that we can be finished strong by God? Satu hal yang luar biasa adalah kuasa dari pengucapan syukur. One thing that is amazing is the power of thanksgiving. Kuasa mengucap syukur. The power of thanksgiving. Tapi bukan sekedar itu di mulut, tetapi perlu untuk keluar dari hati kita. Not only by our mouth, but also coming out from our hearts. Kalau kita sering kali kita mengeluh, kita menggerutu di dalam kehidupan kita, di dalam proses pemurnian, pendewasaan yang Tuhan lakukan buat kita, justru itu akan lebih lama lagi prosesnya. If we complaining or if we being grumpy, in the process we are getting mature in God, it will get longer. Ya, kita ingat akan perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian. Let's remember the Israelites' journey on from Egypt to the Promised Land. Ya, sebetulnya perjalanan mereka tidak perlu membutuhkan waktu yang sangat lama. Actually, their journey it doesn't need to be a long journey. Tapi Tuhan dengan penuh kasih dia melihat bahwa bangsa ini belum siap masuk ke tanah perjanjian. But God see these Israelites with great love that they didn't prepare enough to enter the Promised Land. Ya, Tuhan murnikan bangsa ini, Tuhan susutkan bangsa ini selama 40 tahun untuk mereka siap masuk ke tanah perjanjian. God purified this nation for 40 years to enter the Promised Land. Jadi pilihannya ada di tangan kita, tangan saya dan saudara. The choices are in our hands. Apakah kita mau disusutkan, dimurnikan dengan waktu yang sebentar atau kita perlu 40 tahun seperti bangsa Israel? Do we want to get strong for a little time or like Israelites for a long time? Ya, sekali lagi pilihannya, keputusannya ada di tangan kita semua. And once again the choices are in our hands. Dan saya berharap saudara memilih waktu yang cukup buat Tuhan untuk memurnikan saudara, menyusutkan saudara. I hope that you choose enough time to get strong by God. Tidak perlu sampai 40 tahun ya. It doesn't need to be 40 years. Ya, itu terlalu lama kita
keburu semakin tua dan tidak menikmati anugerah Tuhan. Amin. We will get older and it's like we cannot enjoy the blessing from God. Ya, saya panggil tim worship untuk bersama-sama dengan kita. I want to call the worship team. Ya, firman hari ini sudah selesai apa yang saya sampaikan. The word of God that I shared today is finished. Ya, untuk kita memiliki kasih yang murni dari Tuhan, To have a pure love from God, kita perlu selesai dimurnikan, disusutkan. we need to be finished, purified by God. Dan biarlah hari ini kita bersama-sama meminta anugerah kekuatan dari Roh Kudus. And let us ask the Holy Spirit for strength in our heart. Untuk kita bersama-sama bisa menjadi gereja yang dimurnikan. Untuk kita menjadi umatnya yang efektif di dalam mengasihi. So that we can be the church that is purified and His church that love people. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Let's come to His presence. Mari ambil waktu 1, 2, 3 menit. Let's take our time 1 till 3 minutes. Bawa hati kita kepada Tuhan. Bring our hearts to God. Bawa hati kita merenungkan pesan firman Tuhan hari ini. Bring our hearts to meditate on the message that we hear today. Mungkin hari-hari ini atau sepanjang kehidupan kita ada banyak pertanyaan kepada Tuhan atau ada hal yang belum selesai di dalam Tuhan. Maybe these days we have so many questions or maybe unfinished business. Kenapa saya mengalami ini, saya mengalami itu, orang lain tidak? Why do I experience this but everyone else doesn't? Tapi kalau saudara menerima, mendengar akan firman-Nya hari ini, But if you hear the word of God today, Dia Tuhan yang mengasihi saya dan saudara. He is a God who loves you and I. Dia punya tujuan yang mulia, dia punya tujuan yang luar biasa di dalam kehidupan saya dan saudara. He has a great purpose for our lives. Ada karyanya yang luar biasa yang disiapkan buat setiap saya dan saudara. He has great works that is prepared for you and I. Mari kita buka hati kita kepada Tuhan. Let's open our hearts to God. Izinkan Dia memulihkan, menguatkan setiap kita. Allow Him to restore us. Izinkan Roh Kudus-Nya tinggal di dalam saudara. Allow His Holy Spirit dwells in us. Memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, anugerah, damai sejahtera, sukacita. To give His grace and peace and love. Supaya saudara oleh anugerahnya bisa dimurnikan, disusutkan. So that by His grace you can be strong Menjadi umatnya lebih dari pemenang. and purified and to be His people that is victorious. Mengatasi setiap pergumulan, setiap kesulitan di dalam kehidupan. Overcome all the hardship in our lives. Tidak menjadi orang-orang yang kalah, orang-orang yang menyerah. Not to be someone who is giving up, Tetapi menjadi orang-orang yang menguatkan orang lain. but to be someone who strengthen other people. Orang-orang yang menambal luka di dalam hati orang lain. Who patch a lot of scars in people's lives. Kita bisa mengasihi dengan tepat. We can love correctly. Kita bisa menambal kehidupan orang lain dengan tepat. We can patch correctly, Seperti kain yang sudah disusutkan. like a strong fabric. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Terima kasih Tuhan. Thank you, God.
Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Engkau yang memulihkan setiap hati umat-Mu yang luka Tuhan. Restore all of your people's heart, Lord. Engkau yang memberikan damai sejahtera Tuhan. You give us peace. Engkau yang memberikan jawaban untuk setiap pertanyaan umat-Mu Tuhan. You give us the answers for all of our questions. Engkau yang memberikan pemulihan Tuhan. You give us restoration, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Terima kasih Tuhan. Yes, thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu. Let's worship God. Tinggikan Tuhan. Seperti Bapa saya Yes. berikanlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa saya anaknya, demikianlah Kau menuntut langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Terima kasih. Terima kasih. Yes. Kami bersyukur Tuhan hari ini. We're so thank you, Lord. Kami tahu We know rancangan-Mu hari depan penuh pengharapan di dalam kehidupan kami. your plans are good for all of us. Rancangan-Mu bukanlah rancangan kecelakaan Tuhan. Your thoughts are not something that will hurt us. Kami minta Engkau yang meluruskan hati kami Tuhan. We ask you to strengthen our hearts Untuk kami boleh melihat kepadamu Tuhan. so that we can see you, Bahwa Engkau berkuasa atas kehidupan kami. that you are the ruler of our lives. Engkau mengasihi kami lebih dari apapun, lebih dari siapapun. You have loved us, Lord Jesus, more than anything, more Terima than kasih, anyone. Thank you, Jesus. Terima Tuhan. kasih. Thank you, God. Mari kita angkat tangan, kita terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Let's lift up our hands and receive the best blessing from God. Bapa, dalam nama Yesus, aku berdoa untuk setiap umat-Mu Tuhan. Father, in the name of Jesus, I want to pray for all of your people. Biar firman-Mu hari ini boleh menguatkan. Let your word be strengthened in their hearts. Itu boleh memberikan penghiburan Tuhan. It can give them joy hearts. Itu boleh memberikan terobosan Tuhan. It can break through every situation. Dan kami hari ini tahu Tuhan, And today we know, Lord, bahwa rancangan-Mu luar biasa. that your plans are amazing. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Berkati setiap umat-Mu Tuhan, Bless your people, setiap keluarga, setiap pekerjaan, setiap pendidikan, Kau yang memberkati. bless every family, every jobs, every education. You bless them, Lord. Bahkan setiap pelayanan Kau yang memberkati. And every ministry also, Lord, you will bless them. Berkati umat-Mu dari mulai bayi sampai orang tua. Bless your people from the infants until the older men and women. Pertumbuhan kesehatan yang terbaik Tuhan. The best growth and health, Lord Jesus, Terima kasih Tuhan. be upon them. Biar And thank you, kasih-Mu Jesus. Bapa Let your love
Anugerah-Mu yang besar Tuhan Yesus, and your great grace dan persekutuan yang luar biasa dengan Roh Kudus and the amazing fellowship with the Holy Spirit melimpah atas kehidupan umat-Mu Tuhan. be abundant to all of us. Dalam nama Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Baik, ibadah kita sudah selesai hari ini. Our Sunday service is over. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. God bless you. Your promises that if we seek in faith